Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Maulana Nur Rahman. Saya dari kelas 6B dengan NPM 230 660 121 169. Nah, di sini dalam mata kuliah Kapita Selekta, saya mengambil judul artikel yaitu Analisis Prediktif Anomali Performa Baterai Sistem Mobile dengan menggunakan algoritma machine learning dan validasi statistik. Nah, pada ekosistem layanan publik digital. Nah, yang melatar belakangi saya mengambil judul artikel ini yaitu karena di Indonesia ini itu sudah adanya peralihan dalam pelayanan-pelayanan publik. Nah, terlihat juga di Sumedang, yaitu sudah terlihat di mall pelayanan publik kita itu harus diharuskan untuk masuk ke link pelayanan tersebut. Nah, setelah itu kita diharuskan meng-scan QR code yang sudah kita pilih loketnya lewat HP. Nah, permasalahannya masyarakat kebanyakan memakai perangkat atau device yang cukup rendah, itu menengah ke bawah. Nah, sementara aplikasi pelayanan pemerintah ini harus memakai perangkat dengan yang device yang mumpuni seperti itu. Nah, ketimpangan ini berpotensi memicu anomali performa, bisa mengakibatkan yaitu lonjakan penggunaan CPU serta RAM yang mendekati batas kapasitas serta suhu baterai yang sedikit meningkat. Nah, hingga laju baterai kita itu menurun per waktunya itu. Nah, dari kondisi ini saya dapat melihat penelitian yang belum banyak diuji secara kuantitatif yang berhubungan dengan CPU, suhu baterai, RAM, dan terhadap baterai drain atau baterai drop ini. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama itu bagaimana kekuatan hubungan statistik antara CPU, suhu baterai, serta penggunaan RAM terhadap laju pengurasan baterai. Itu baterai drop yang per jam tadi saya bilang. Lalu yang keduanya itu seberapa baik model regresi linear berganda memprediksi nilai baterai drop berdasarkan ketiga variabel tersebut. Yang ketiganya, sejauh mana model yang dibangun mampu mendeteksi kondisi anomali performa secara efektif melalui evaluasi confusion matrix. Nah, selanjutnya di metode penelitian ini, saya sudah melampirkan flowchart serta rumus dan variabel yang akan kita gunakan. Nah, dari sisi kiri itu ada variabel independen yang dimana variabel X untuk di regresi linear, yaitu yang pertama ada CPU, suhu baterai, serta RAM yang terpakai. Lalu ada variabel dependennya, yaitu variabel Y, yaitu terhadap baterai drum tadi. Nah, yang lanjut di paling atas itu adalah rumus koefisien korelasi Pearson. Nah, di sini yang selanjutnya ada threshold, yaitu rumus ambang batas untuk menentukan anomali dan normalnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada variabel B0, X1, X2 itu yang tadi untuk variabel regresi linear berganda. Nah, yang paling kiri di bawah itu ada R-square, rumus R-square, lalu ada rumus mean absolute error, serta yang terakhir itu root mean square error. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada rumus sebelah kanannya itu ada rumus akurasi, precision, recall, serta F1 score. Nah, di sini flowchart ini ditampilkan untuk bagaimana prosesnya. Nah, di sini ada pengumpulan data. Saya sudah mengumpulkan data yang dimana itu dari 2503 baris dan 10 kolom itu saya sudah pre-processing, sudah mengseleksi dan penghapusannya itu menghasilkan 2418 serta 4 kolom. Selanjutnya itu menentukan statistik deskripsi serta analisis korelasi Pearson yang tadi. Lalu ada penentuan threshold anomali yang memakai rumus itu. Rumus threshold sama dengan U 1 tambah 1,5 sigma. Dan di situ lalu ada split data dan standarisasi yang memakai data trainingnya 80% serta testingnya 20%. Nah, lalu ada pemodelan regresi linear berganda memakai tadi variabel independen dan dependen. Lalu selanjutnya itu mengevaluasi model regresinya R-square serta MAE dan RMSE. Lalu kita masuk ke konversi ke klasifikasi biner, konfigurasi, precision, recall, serta F1. Dan terakhir ada interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan. Nah, selanjutnya ini ada
statistik deskripsi data yang sudah saya preprocessing, sudah saya bersihkan, yaitu terdapat 2418. Dapat dilihat juga di sana ada min, median, serta max-nya. Selanjutnya ini langsung ke heatmap matriks korelasi persen. Nah, sangat disayangkan temuan saya ini untuk seluruh variabelnya, seluruh variabel independen menunjukkan nilai R di bawah 0,05 terhadap baterai dop dan jauh di bawah ambang batas 0,10, sehingga tergolong korelasi yang dapat diabaikan atau negligible atau sangat lemah. Nah, artinya juga, tetapi temui baterai menunjukkan korelasi yang positif tertinggi terhadap baterai drop, yaitu sebesar 0,281, salam yang menunjukkan korelasi negatif sebesar min 0,0232, sedangkan CPU yaitu min 0,01. Nah, di sini ada threshold anomaly. Nah, dapat dilihat di threshold anomaly ini saya sudah membedakan, yaitu untuk anomalinya itu warna merah. Nah, di anomali itu terdapat 7,4%. Yaitu 7,4% itu ada sekitar 179 data dari 2418. Nah, di histogram ini terdapat garis itu menunjukkan garis merah itu yang peningkatan itu adalah garis yang diberlakukan untuk menandakan zona anomali. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini untuk regresi linear. Nah, regresi linear ini untuk model hanya menjelaskan R-square-nya itu menjelaskan 0,2% variasi data. Lalu untuk MAE atau mean absolute error-nya itu ada sekitar 3,82% per jamnya. Lalu untuk root mean square error-nya itu sekitar 4,78% per jam. Nah, kesimpulannya, model regresi linear berganda gagal menangkap variasi baterai drop nilai R-square mendekati 0, yaitu yang tadi 0,002 atau 0,02%. Aplikasi tidak ada hubungan linear yang signifikan antara CPU, suhu baterai, dan RAM terhadap baterai drop. Nah, untuk confusion metric di sini ada temuan yaitu untuk fenomena akurasi paradok. Nah, saya dapat jelaskan, model selalu memprediksi kelas normal sehingga cukup sedikit untuk mendeteksi satupun anomali, yaitu 0 untuk true positif, lalu untuk false positif, serta akurasi tinggi disebabkan didominasi oleh kelas normal, yaitu 445 true negatif serta 39 false negatif, bukan kemampuan deteksi nyata, yaitu fenomena akurasi paradok. Nah, di sini dapat terlihat matriks serta nilainya. Akurasinya itu sampai 91,94%. Nah, di sini sangat menyesatkan ya di sini karena precision, recall, serta F1 score-nya itu 0. Nah, terdapat lihat lanjut di sini akurasi paradoks ini. Akurasi paradoks adalah kondisi di mana model memiliki nilai akurasi yang sangat tinggi seperti tadi. Namun kenyataannya model tersebut tidak benar-benar pintar dalam mengenali pola. Ini terjadi karena data yang digunakan tidak seimbang atau satu kelas jauh lebih banyak dari kelas lainnya, sehingga model cukup menebak kelas minoritas untuk mendapat akurasi tinggi. Ketika angka akurasi tinggi justru bisa menyesatkan sebuah model bisa mencapai akurasi 90% tadi. Namun tetap gagal total dalam mendeteksi hal yang paling penting ditanya dengan recall, yaitu 0, F1-nya juga 0. Sistem gagal mendeteksi kondisi kritis baterai. Nah, beresiko nyata kegagalan dalam layanan publik digital. Nah, kesimpulannya, dikarenakan korelasi sangat lemah, maka hasil analisis menunjukkan tidak ada hubungan linear yang signifikan antar variabel dan juga model regresi linear berganda tidak mampu memprediksi variasi baterai drop, yang dimana tadi seperti R-square-nya 0,02, lalu MAE-nya 3,82, TRMSE-nya 4,78. Nah, model gagal mendeteksi anomali dengan recall hanya 0%, serta F1 score-nya juga 0%, meskipun dengan memiliki akurasi yaitu mencapai 91,94%, fenomena akurasi paradok ini berakibat class imbalance, yaitu 12,5 banding 1. Nah, dengan 445 true negatif, juga 39 false negatif, lalu 0 true positif, serta 0
false negatif, temuan negatif ini memiliki nilai ilmiah penting bagian besar dasar penelitian lanjutan. Saya di sini ada rekomendasikan yaitu random forest, isolation forest, smooth, variable kontekstual, dan variable threshold. Nah, tapi saya sangat menganjurkan untuk variable isolation forest karena isolation forest itu lebih tertuju ke memang dirancang untuk mendeteksi anomali, bukan untuk memprediksi angka. Nah, seperti regresi. Tapi kalau random forest juga bisa, tapi dia sedikit lebih bercabang lagi, pakai sampai ratusan. Sekian presentasi dari saya mengenai artikel yang saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.